Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali menonton channel kami. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal tentang penyakit-penyakit sistem organ di dalam tubuh. Yang pertama, penyakit sistem perkemihan, penyakit sistem reproduksi, dan kemudian penyakit sistem endokrin, dan bagaimana pemeriksaan diagnostiknya. Soal yang pertama yaitu hal yang benar tentang anatomi fisiologi ginjal adalah opsi A, darah yang belum difiltrasi akan masuk ginjal melalui pena dan keluar melalui arteri. B, fase filtrasi ginjal terletak di tubulus contortus proximal. Yang C, urin primer itu terbentuk setelah melewati lengkung Henle atau loop of Henle. Yang D, bagian dalam ginjal disebut korteks dan bagian terluar ginjal dinamakan medula. E, uretra seorang wanita lebih pendek dibanding uretra laki-laki. Eh, Pada kali ini kita akan bahas satu persatu mana kira-kira di antara 5 opsi tersebut manakah yang benar. Oke, jadi yang opsi pertama yaitu darah yang belum difiltrasi akan masuk melalui pena dan keluar melalui arteri. Apakah benar? Kita cek. Ternyata darah kotor atau darah yang belum difiltrasi itu masuk melalui arteri ternyata teman-teman ya. Kemudian kalau dia sudah difiltrasi, sudah bersih, dia akan keluar melalui pena. Berarti jawaban A salah. Kemudian fase filtrasi ginjal terletak di tubulus contortus proximal. Apakah benar? Nah, ini dia ya. Jadi darah yang dari arteri tadi dia masuk yang pertama kali untuk disaring yaitu namanya glomerulus ya. Sedangkan tubulus contortus proximal itu di sini. Jadi setelah terbentuknya urin primer. Kalau disaring itu di tubulus bukan disaring di glomerulus atau di bagian nefron yang dinamakan glomerulus ini setelah disaring dan terbentuk urin primer itu akan menuju kepada tubulus contortus proximal. Terbentuklah di sana urin primer. Berarti opsi B salah. Kemudian urin primer itu terbentuk setelah melewati lengkung Henle. Oke. Urin primer ternyata dia terbentuk setelah melewati tubulus contortus proximal. Baru dia kemudian menuju lengkung Henle. Jadi opsi yang C salah ya. Kemudian bagian dalam ginjal disebut korteks dan bagian terluar ginjal dinamakan medula. Apakah benar? Jadi kita cek. Oke, ini korteks ternyata dia berada di bagian terluar, sedangkan medula itu di bagian dalam ginjal. Berarti opsi D tidak benar. Tentu sekali kalau A, B, C, dan D tidak benar, maka yang paling benar adalah E ya. Uretra seorang wanita lebih pendek dibanding uretra laki-laki. Atau yang benar adalah uretra laki-laki lebih panjang daripada uretra seorang perempuan. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Hal ini yang benar tentang fase pembentukan urin. Opsi A, filtrasi di glomerulus dan reabsorpsi di tubulus proximal, augmentasi di lengkung Henle. Kemudian B, reabsorpsi di korteks, filtrasi di medula, augmentasi di renal pelvis. Yang C, urin terbentuk di ginjal, ditampung di vesika urinaria dan dikeluarkan lewat uretra. Kemudian filtrasi di tubulus distal, reabsorpsi di tubulus proximal, dan augmentasi di renal pelvis. Kemudian
Yang opsi E, filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kita cek. Oke, jadi ini dia ya. Ternyata dia filtrasinya di glomerulus, kemudian reabsorpsinya di tubulus contortus proximal, dan augmentasinya di tubulus contortus distal. Jadi manakah yang benar? Ini dia ya, yang opsi E. Kemudian nomor 3, gagal ginjal dapat berakibat darah tidak dapat difiltrasi secara optimal, sehingga darah di dalam tubuhnya bercampur dengan zat ureum. Hal ini dapat ditangani dengan cara A. Terapi obat-obatan ginjal, kemudian B. Terapi tirah baring lama, C. Terapi hemodialisa, D. Terapi pantau intake output cairan, yang E. Terapi intensive care. Ya, kita cek. Kalau terapi obat-obatan ginjal itu hanya meringankan gejala saja. Sedangkan yang B, terapi tirah baring lama. Jadi kalau terapi tirah baring lama tidak membantu sama sekali untuk menyelamatkan kegagalan ginjal di dalam proses filtrasi, hanya sebagai memenuhi kebutuhan istirahat tidur saja kalau terapi tirah baring lama. Kemudian terapi hemodialisa. Terapi hemodialisa itu adalah terapi cuci darah sebagai pengganti daripada fungsi ginjal. Jadi karena ginjal sudah tidak berfungsi, maka terapi hemodialisa lah yang bisa menggantikan ginjal, yaitu mesin penyaring darah yang ada di rumah sakit itu namanya hemodialisa. Prosesnya disebut dengan dialisat. Jadi yang benar adalah C. Kalau terapi pantau intake output itu hanya kita bisa melihat dia dehidrasi atau edema saja. Sedangkan terapi intensive care itu hanya diperlukan pada penyakit-penyakit yang memang dipantau secara berkala. Yang paling benar di sini adalah opsi C. Nah, ini dia. Ini adalah terapi hemodialisa. Terapi hemodialisa ini adalah terapi sebagai pengganti ginjal ya, menggunakan mesin, yaitu alat untuk mencuci darah setelah orang tersebut divonis mengalami gagal ginjal. Oke, kemudian nomor 4, seseorang yang didapati menderita gagal ginjal apabila GFR-nya sudah mencapai A15 sampai 29, B di bawah 15, C 30 sampai 59, D 60 sampai 89, E di atas 90 ml. Kita cek manakah yang benar. Ternyata GFR orang yang di atas 90 disebut dengan normal. Kemudian GFR orang yang di antara 60 sampai 89, yaitu fungsi ginjal agak sedikit berkurang. Berarti ini cuma masih ringan saja. Kemudian yang stadium 3 itu di antara 30 sampai 59, yaitu menunjukkan bahwa penurunan fungsi ginjal sedang, dan itu merupakan kurang lebih adalah bukti kerusakan lain. Kemudian 15 sampai 29 itu menunjukkan bahwa ginjal sedang mengalami penurunan fungsi yang berat. Kalau sudah di bawah 15 itu GFR-nya itu sudah divonis mengalami kegagalan ginjal atau GGK. Jadi yang benar adalah opsi B. Oke, kita lanjut. Obat pengendali tekanan darah juga dapat membantu pasien GGK dengan komplikasi hipertensi adalah A. Simvastatin, B. Atorvastatin, C. Lenal-S, D. Amlodipin, E. Kalsium laktat.
Jadi kalau kita telaah satu persatu, simvastatin itu adalah salah satu obat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Sama juga dengan atorvastatin. Kemudian yang C, Lenal-S itu juga eee, bukan obat, pengendali tekanan darah ya, melainkan sebuah vitamin atau suplemen makanan yang berupa kalsium. Sedangkan amlodipin itu adalah obat penurun tekanan darah. Jadi yang benar adalah opsi D. Apalagi opsi E, kalsium laktat itu juga bukan obat hipertensi. Jadi yang benar adalah opsi D. Nomor 5 ya ini. Sorry, lupa ditaruhkan angka ini nomor 5. Oke, lanjut. Inilah eh, gambar obat pengendali tekanan darah amlodipin. Ada yang 5 mg, ada juga yang 10 mg. Ya. Jadi kalau misalkan terlalu masih ringan lah di atas 160 sampai 180 lah, dianjurkan yang pakai 5 mg. Kalau yang di atas 200 misalnya dianjurkan pakai 10 mg. Jadi dosisnya ditingkatkan sesuai dengan hipertensinya atau tekanan darahnya berapa. Kemudian nomor 6, jenis batu yang paling banyak ditemukan pada penderita gagal ginjal adalah opsi A adalah batu statin, opsi B adalah batu asam urat, C batu kalsium, D batu sistin, E batu santin. Oke, kita cek sekarang. Nah, ini adalah salah satu jenis batu yang ada di dalam ginjal, yaitu lebih dikenal dengan penyakit urolithiasis. Kalsium stone ini adalah yang paling banyak ya. Ini mencapai sekitar 80 sampai 90%. Ya. Ini yang paling banyak kalsium stone. Sedangkan yang lainnya menyusul itu uric acid stone atau batu asam urat, batu struvite, dan batu sistin. Ini yang paling banyak ya. Jadi teman-teman bisa lihat jenis batu yang ada di dalam ginjal. Jadi yang benar adalah batu kalsium. Oke, lanjut untuk soal nomor 7 yang merupakan etiologi dari urolithiasis adalah kecuali A. Ras, B. Infeksi atau ISK, C. Genetik, D. Suhu, E. Idiopatik. Jadi kalau kita cek di sini ada faktor intrinsiknya diturunkan, kemudian juga usia mempengaruhi, kemudian jumlah pasien pria lebih banyak 3 kali lebih banyak daripada pasien wanita. Kemudian juga yang mempengaruhi ada yang disebut dengan stone belt atau sabuk batu. Ada daerah yang memang di sana mayoritas terkena batu ginjal karena mungkin memiliki iklim dan temperatur yang membuat orang itu menjadi gagal ginjal biasanya pada temperatur yang panas sekali, kemudian orang mudah dehidrasi di sana sehingga eh, terbentuklah batu dengan mudah. Kemudian kurangnya asupan air, kemudian dia tinggi purin, jadi orang yang terlalu banyak memakan makanan yang memang tinggi kadar purinnya atau kadar asam uratnya sama oksalatnya, sehingga orang dengan mudah mengalami batu ginjal. Kemudian penyakit batu ginjal sering dijumpai pada orang yang pekerjaannya banyak duduk, kemudian kurang aktivitas fisik. Itu ya, jadi yang benar adalah suhu benar, genetik benar, ya, infeksi juga benar karena reaksi bakteri yang menginfeksi saluran kemih itu juga bisa mempercepat batu ginjal. Jadi yang salah di sini ini kan yang ditanyakan kecuali ya. Jadi yang benar adalah idiopatik. Kalau ini termasuk etiologi ya.
Yang A, B, C, yang yang kalau kecualinya itu jawab E, idiopatik. Oke, lanjut diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada penderita batu ginjal adalah pertama nyeri. Ya otomatis lah nyeri karena akan muncul tekanan dari batu itu menuju organ-organ yang memang sangat sempit, misalnya ureter sama uretra. Jadi kalau misalnya batunya hinggap di sana, apalagi sudah membesar, sehingga dipaksa harus keluar, sehingga pasti terasa sekali di bagian uretra. Jadi nyeri itu wajib ya. Jadi tapi yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Dan B, gangguan perfusi jaringan, inkontinensia urin, gangguan eliminasi urin, sama gangguan istirahat tidur. Inkontinensia urin sama eliminasi urin itu hampir mirip, yaitu memang gangguan eliminasi. Kemudian gangguan istirahat tidur. Kalau gangguan istirahat tidur di sini dengan nyeri itu dia tidak boleh lepas. Jadi orang yang mengalami nyeri pasti mengalami gangguan istirahat tidur. Tapi yang ditanyakan di sini kan kecuali ya. Jadi kita lihat pathway-nya di sini ya. Ini batu ginjal, kemudian ada resiko tinggi infeksi, nyeri akut, retensi urin, gangguan eliminasi urin, sama gangguan resiko nutrisi kurang dari kebutuhan sama kurang pengetahuan. Berarti di sini yang tidak ada sama sekali adalah ini ya. Jadi yang benar itu adalah B ya. Ini yang benar jawabannya. Kalau ini salah, salah, salah. Oke, lanjut. Nomor 9, pemeriksaan diagnostik yang tepat untuk memastikan pasien mengalami batu ginjal adalah AGDS, BAGD, C cek darah lengkap, D fototoraks, E USG. Jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri GDS, gula darah sewaktu. Jadi di sini ginjal tidak ada kaitannya sama gula ya. Jadi gula hanya diperuntukkan pada penderita orang yang memiliki faktor risiko diabetes atau DM. Jadi kalau misalnya pasiennya DM baru GDS itu adalah menjadi pemeriksaan penunjang yang utama. Tapi ini kan yang ditanyakan adalah batu ginjal, berarti yang mana kira-kira? Kalau AGD itu adalah analisa gas darah itu untuk mengetahui kadar pH, sama kadar bikarbonat, sama kadar tekanan parsial karbon dioksida atau tekanan parsial oksigen. Jadi dia lebih mengacu kepada penyakit paru atau penyakit darah. Jadi dia apakah dia pH-nya tinggi atau pH-nya rendah. Jadi pH itu menandakan adanya nanti ada penyakit asidosis atau alkalosis atau misalnya asidosis sama alkalosis itu disebut sebagai gangguan perfusi ya atau gangguan yang ada dalam darah. Jadi orang bisa pertama asidosis sama alkalosis. Jadi asidosis ada dua, yaitu asidosis metabolik dan juga ada asidosis respiratorik. Kemudian kalau alkalosis juga ada dua, alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik. Dan kalau cek darah lengkap, jadi kurang mengena ya, hanya dia fokus sama darah, bukan untuk melihat batu. Nah, kalau fototoraks itu adalah maksudnya rongsen dada. Jadi namanya saja toraks ya. Toraks itu dia pasti pemeriksaannya di dada, bukan di ginjal. Sedangkan batu ginjal ini kan gangguannya di batu ginjal. Nah, kalau USG, nah ini kayaknya ini yang paling benar ya, USG, karena kalau untuk bagian perut, bagian pencernaan sama perkemihan itu lebih dipakai USG. Kita buktikan. Nah, ini adalah salah satu hasil pemeriksaan daripada USG-nya orang yang batu ginjal. Jadi kelihatan sekali ada batu dan ini sudah finish ya. Kalau sudah pemeriksaan diagnostiknya itu muncul seperti ini, berarti pasien itu dikatakan dia mengalami batu ginjal. Oke, jadi yang benar di sini adalah
USG ya, yang I. Oke, lanjut. Nomor 10, seorang yang menderita asam urat mempunyai risiko terkena batu ginjal. Untuk menanggulanginya disarankan pasien mempunyai kadar asam urat nilai kisarannya tidak boleh lebih dari. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa laki-laki sama perempuan itu kadar asam uratnya itu beda ya. Jadi opsinya di sini adalah tidak boleh lebih dari 5 bagi laki-laki, tidak boleh lebih dari 6 bagi perempuan, tidak boleh lebih dari 6 bagi lansia, tidak boleh lebih dari 6 bagi laki-laki, sama tidak boleh lebih dari 5 bagi lansia. Oke, kita bahas. Di sini ya, angka normal asam urat yang bisa ditolerir ya, yang tidak membuat kita itu menjadi sakit dan risiko batu ginjal, maka seorang pria itu harus kadar asam uratnya 3,4 sampai maksimalnya 7,0. Sedangkan perempuan itu harus 2,4, minimalnya, maksimalnya adalah 6,0. Kemudian anak-anak itu minimalnya 2,0 sampai 5,5. Jadi dari soal tadi kita sudah lihat bahwa wanita tidak boleh lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 maka ada resiko batu ginjal. Oke. Jadi yang benar di sini adalah 6 bagi perempuan. Oke, lanjut. Suatu alasan mengapa manusia berkembang biak sehingga dibekali dengan sistem reproduksi adalah pertama, agar kehidupan manusia terus berlanjut. Kayaknya iya. Jadi kalau tidak bereproduksi maka manusia kehidupannya nggak akan berlanjut. Kemudian yang B, agar tidak punah binasa, juga benar. Kemudian agar dapat melangsungkan keturunan juga benar, mempertahankan jenisnya juga benar. Jadi mempertahankan jenisnya maksudnya itu adalah agar jenis manusia tidak punah. Jadi kalau misalnya punah ya jadinya monyet yang masih. Jadi berarti yang benar adalah E ya, semua benar. Jadi opsi A, B, C, D ini adalah mengindikasikan semuanya benar. Berarti yang jawaban yang tepat adalah E. Lanjut. Salah satu penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang berpotensi membahayakan organ reproduksi dan berpengaruh terhadap fertilisasi adalah A. GERD, B. ISPA, C. bronkitis, D. selulitis, kemudian gonore. Nah, oke. Kalau GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Itu dia lebih kepada sistem pencernaan, yaitu penyakit yang terletak pada lambung dan cincin lambung. Jadi nggak ada kaitannya sama reproduksi. Kalau ISPA dari singkatannya infeksi saluran pernapasan akut. Berarti infeksi saluran pernapasan akut ini dia lebih kepada penyakit paru. Sama juga dengan bronkitis, selulitis ini juga nggak ada kaitannya. Maka yang paling benar itu adalah gonore. Oke, ini adalah salah satu penyakit apa namanya? Ini kuman Neisseria gonorrhoeae itu adalah penyebab daripada penyakit gonore yang bisa menyebabkan IMS, infeksi menular seksual. Jadi ini adalah golongannya bakteri ya. Jadi ini yang menyerang reproduksi itu namanya bakteri gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae. Berarti yang benar adalah E ya. Kemudian nomor 13, testis merupakan alat kelamin laki-laki yang berperan menghasilkan sperma. Bila akan keluar akan melalui sebuah saluran yang disebut dengan A. gonadotropin, B. skrotum, C. epididymis, D. vas deferens, E. ureter. Nah, kalau kita maknai satu persatu maka kita akan menemukan jawabannya. Kalau gonadotropin itu nama hormon. Jadi tidak ada kaitannya sama saluran yang ditanyakan ini kan
saluran ya, bukan hormon. Skrotum itu adalah pembungkus testis ya, yang berupa ya dia sering kerut-kerut gitu. Nah, kemudian epididymis. Nah, supaya teman-teman itu ndak bingung mana itu skrotum, epididymis, vas deferens, maka kita akan buka dulu gambar anatominya. Oke, ini adalah organ reproduksi laki-laki ya. Ini penis, ini saluran kemih yang disebut dengan uretra. Oke. Nah, ternyata ini adalah testis ya. Jadi disinilah tempat sperma itu ditampung. Nah, nama pembungkusnya itu namanya skrotum. Nah, kemudian nama bagian luarnya itu epididymis. Nah, dia tersalurkan melalui untuk keluar itu namanya vas deferens ya. Nah, gitu ya. Namanya vas deferens. Oke, berarti yang benar adalah D. Siklus haid yang teratur merupakan suatu pertanda baik terhadap seorang wanita yang sudah mengalami pubertas. Artinya A. Wanita itu akan segera menopause, B. Wanita itu akan segera hamil, C. Wanita itu infertil, D. Wanita itu sangat subur, E. Wanita itu terhindar dari penyakit PMS. Siklus haid yang teratur. Jadi orang kalau siklus haidnya kan teratur itu kan bagus. Yang merupakan suatu pertanda baik terhadap seorang wanita yang sudah mengalami pubertas. Artinya A. Wanita itu akan segera menopause. Loh kok menopause? Menopause itu adalah akhir atau ujung daripada kesuburan wanita. Jadi kalau wanita sudah menopause maka tidak bisa haid lagi dan sudah dipastikan tidak bisa hamil lagi. Berarti jawaban yang A itu tidak benar. Kemudian yang B itu wanita itu akan segera hamil. Kemudian ya bagaimana segera hamil? Toh juga kan dibuahinya kan belum. Jadi jadi kan nikahnya juga belum kan kecuali kalau soalnya bilang bahwa sudah menikah punya suami kemudian haidnya itu telat mungkin akan segera hamil berarti yang benar. Dan C, wanita itu infertil. Infertil itu maksudnya adalah tidak subur. Wanita itu tidak subur. Sedangkan di konsepnya adalah yang perlu teman-teman ingat bahwa siklus haid yang teratur itu menandakan bahwa dia bagus, artinya dia subur. Jadi mana mungkin tidak subur gitu kan? Berarti ini salah. Nah, sedangkan opsi D itu mengatakan wanita itu sangat subur, berarti jawabannya adalah D. Kalau wanita itu terhindar dari penyakit PMS yang enggak ada kaitannya siklus haid sama PMS. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ada namanya menstrual cycle. Menstrual cycle ini itu yang disebut dengan siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu biasanya ada apa namanya? Ada 3 macam ya. Ada namanya siklus 21, ada namanya siklus 28, ada juga namanya siklus 35. Jadi siklus haid itu rumusnya adalah jumlah hari haid ditambah dengan jumlah hari tidak haid ya. Tidak haid sama dengan satu siklus. Satu siklus. Misalnya kayak begini ya. Seperti ini kan jumlah hari haidnya 7 ya.
Kemudian jumlah hari tidak haidnya itu dihitung eh, dari nomor 8 ini sampai nomor 28 itu jumlahnya 21, ya kan? Berarti siklus wanita tersebut adalah siklus haid 28. Nah, kalau misalnya begini, haidnya 6 hari, kemudian tidak haidnya 29 hari. Jadi ditinggal dijumlah saja 29 tambah 6 berarti dia siklus 35 gitu. Nah, kalau misalnya dia haid 8 hari, kemudian tidak haidnya itu adalah 13 hari. Berarti dia mengalami siklus 21. Jadi di sini ya. Jadi itu kalau misalnya siklus ini 21 ini teratur setiap bulan, setiap 21 siklusnya itu tadi misalnya 7 hari haid sama tidak haidnya 21, maka dia 28 teratur eh, begitu sampai seterusnya, maka menandakan bahwa wanita itu subur. Nah, sama juga dengan 6 sampai 29. Jadi berapapun jumlah hari di satu siklus itu, yang penting dia tetap teratur, tidak kacau ya. Itu menandakan wanita itu subur. Jadi tidak peduli dia itu siklus 21, 28, 35. Tetap dia itu subur kalau memang dia teratur haidnya. Jadi yang contoh yang tidak teratur itu misalnya begini. Misalnya dia hari haidnya 3 hari. Kemudian tidak haidnya itu 12. Maka kan 15 jadinya 15. Jadi sedangkan di sini kan nggak ada siklus 15 kan. Nah, besoknya lagi kadang haidnya itu sampai 20 hari. Plus tidak haidnya itu kadang 5 hari. Jadi 25. Jadi kan ini sudah melebihi batas haid. Ini juga terlalu sedikit haidnya. Ini melebihi berarti menandakan wanita itu siklus haidnya tidak teratur. Dan tidak teratur itu menandakan bahwa seorang wanita itu bukan berarti dia tidak bisa hamil, cuma dia ya bisa dikatakan kurang subur lah istilahnya. Kurang subur artinya kurang subur itu bukan berarti tidak bisa hamil atau tidak bisa punya anak. Jadi bisa cuma agak lebih cepat yang teratur dibanding yang tidak teratur ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu nomor 15, proses pembentukan sperma dari primer, sekunder, tersier sampai pada sperma itu matang dan siap menjadi cikal bakal pembuahan apabila melakukan hubungan seksual dengan wanita. Proses pembentukan itu disebut dengan oogenesis. Yang A oogenesis, B kopulasi, C spermatogenesis, D ovulasi, E pubertas. Oke, kita cek jawabannya. Nah, Nah ini ya, jadi kalau pembentukan sperma itu mulai dari cikal bakalnya itu namanya spermatogonium. Jadi membelah itu nama pembelahannya namanya mitosis. Itu ya. Nama pembelahannya mitosis. Kemudian setelahnya itu meiosis dan itu proses pembentukan ini disebut dengan spermatogenesis. Ya, spermatogenesis. Oke, jadi dari namanya itu spermatogonium itu nama induk daripada sperma dan sperma yang sudah jadi namanya spermatozoa. Berarti jawabannya adalah C ya. Nah, kemudian nomor 16 berikut ini yang benar mengenai fertilitas kecuali. Jadi yang benar tentang fertilitas atau apa namanya?
Fertilitas itu kesuburan, kecuali. Jadi menstruasi menandakan bahwa wanita yang pubertas siap dibuahi dan berpotensi hamil. Ini juga benar. Laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas ditandai dengan mimpi basah, artinya laki-laki siap melakukan pembuahan. Itu juga benar. Laki-laki yang usianya sudah lanjut lansia sudah tidak bisa melakukan pembuahan. Ini enggak benar. Maka laki-laki dia tidak punya batas kalau laki-laki ya. Kalau D, laki-laki tidak memiliki batas kadaluarsa kesuburan kecuali penyakit tertentu. Kemudian E, ya penyakit tertentu itu maksudnya ya seperti eh mani encer atau lemah syahwat. Ya. Mani encer sama lemah syahwat itu juga penyakit reproduksi laki-laki yang berpotensi laki-laki tersebut itu tidak subur. Kemudian wanita yang menopause sudah tidak bisa hamil lagi, betul. Berarti yang benar itu adalah C karena yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, lanjut. Jadi ini ya definisi infertilitas itu. Kalau fertilitas itu kemampuan seorang istri untuk menjadi hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu menghamilkannya. Jadi orang yang tidak subur itu atau infertil itu bukan orang yang tidak bisa hamil sebenarnya. Jadi dalam arti luasnya pertama infertil itu adalah pertama tidak bisa hamil, yang kedua kadang bisa hamil tetapi anaknya meninggal dalam kandungan. Yang ketiga juga kadang sudah bisa melahirkan tetapi kadang-kadang eh, anaknya itu meninggal. Jadi baru beberapa hari meninggal atau bulan meninggal, begitu seterusnya. Jadi itu juga disebut dengan infertil atau tidak subur. Kemudian nomor 17, hal-hal berikut yang merupakan faktor pemicu yang berpotensi infertilitas pada laki-laki adalah kecuali gen, kemudian konsumsi kuda liar, miras, gaya hidup, PMS. Jadi gen itu jadi kalau misalnya punya riwayat keturunan yang tidak subur atau lama punya anak itu adalah karena gen. Berarti ini benar. Kemudian sering konsumsi susu kuda liar. Apa hubungannya? Orang konsumsi susu kuda liar itu boleh, nggak ada pengaruhnya sama potensi fertilitas. Jadi kalau dilihat jawabannya sudah ketemu, yaitu B. Kalau miras narkoba itu besar pengaruhnya terhadap infertil, apalagi gaya hidup narkoba, kemudian miras itu juga pola hidup tidak sehat, jarang berolahraga. Kemudian PMS, penyakit menular seksual itu juga menandakan dan besar pengaruhnya terhadap infertil. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, ini ya. Jadi ternyata laki-laki yang tidak subur itu sekitar 25%. Ternyata lebih banyak wanita yang tidak subur. Ya. Lanjut. Kemudian hal-hal berikut nomor 18, hal-hal berikut yang merupakan faktor pemicu yang berpotensi infertilitas pada wanita adalah kecuali A. Gaya hidup, B. menarche, C. menstruasi tidak teratur, D. miras narkoba, E. PMS. Jadi kalau PMS, narkoba sudah barang tentu ya menyebabkan atau potensi tidak subur. Menstruasi tidak teratur juga menandakan dia berpotensi infertilitas dan gaya hidup juga oke. Nah, kalau menarche ini kalau ditinjau dari pengertian bahwa menarche itu adalah haid yang pertama kali pada perempuan. Jadi misalnya baru berumur 13 tahun atau 12 tahun baru pertama kali remaja putri mengalami menstruasi itu disebut dengan menarche. Jadi kalau sudah tidak bisa menstruasi lagi namanya menopause ya.
Lanjut, jadi jawabannya B ya. Ke ya, bisa dibaca-baca. Nah, nomor 19, suatu usaha untuk dalam perencanaan keluarga KB untuk menunda kehamilan dengan menggunakan obat atau alat kontrasepsi. Salah satunya adalah kecuali A. Kopulasi, B. Senggama terputus, IUD, kemudian suntik KB, implan. Jadi kalau nama alat-alat kontrasepsi itu implan, KB, sama IUD. Senggama terputus juga termasuk KB. Jadi kalau maksudnya senggama terputus di sini itu kalau misalnya berhubungan seksual, rasanya laki-laki kan mau mengeluarkan sperma tapi duluan dicabut dan dikeluarkan di luar. Itu namanya senggama terputus. Nah, kalau kopulasi itu dari pengertian adalah penyemprotan ya. Penyemprotan artinya disemprotkannya sperma ke dalam rahim seorang perempuan melalui vagina, dan kopulasi itu terjadi apabila dua pasangan yang sedang melakukan hubungan seksual. Tuh. Jadi jawabannya adalah A ya, bukan kalau ini KB semua. Kemudian, nah ini ya, ini macam-macam kontrasepsi. Pertama yang hormonal itu meliputi ada implan, ada suntik KB, ada pil KB. Yang non hormonal itu ada kondom, kemudian juga nama IUD, kemudian ada namanya vasektomi, tubektomi. Nah ini kalau vasektomi itu adalah KB permanen pada laki-laki, sedangkan tubektomi itu adalah KB permanen pada perempuan. Jadi dia punya kadar apa namanya keefektifan. Ya, kalau hormonal yang berupa implan itu efektif 97% sampai 99%, kalau suntik KB 99%, kalau pil KB 92 sampai 99, kalau yang kondom itu 80 sampai 95%. Kemudian IUD juga 99%, kemudian tubektomi 99%. Jadi kenapa kondom itu paling sedikit ya? Karena apa namanya, kondom itu berpotensi robek ya, robek, bocor, kemudian spermanya malah jatuh ke rahim. Itu yang membuat dia paling sedikit ya. Nah, mungkin karena juga kondom juga kenapa orang keefektifannya 80 sampai 95%, apa namanya? Karena ya itu yang membuat dia jebol kadang-kadang. Karena osah mungkin, itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa bedakan ya mana alat-alat KB yang akan digunakan. Jadi adik-adik teman-teman bisa bedakan nanti. Nah, tapi kondom ini adalah salah satu KB, selain dia berfungsi sebagai alat kontrasepsi, dia juga bisa mencegah IMS, infeksi menular seksual. Oke, lanjut. Nomor 20, salah satu penyakit menular seksual yang sangat berbahaya disebut dengan raja singa. Jadi kalau raja singa itu dimaksudkan adalah sifilis ya. Bukan gonorrhea, vaginitis, HIV, CA, cervix. Hanya sifilis yang dijuluki sebagai raja singa. Nah, inilah ciri orang yang sifilis ya. Jadi sifilis itu bisa juga di mulut, bisa di vagina, bisa di anus, bisa di kaki, seluruh badan, bisa di anggota sebelah bibir, itu juga banyak. Ciri-cirinya ini ya. Jadi eh, nama nama ya penyebab mikroorganisme penyebab sifilis itu adalah virus ya. Virus. Virus itu namanya virus trep, trop, treponema. Ini ya, saya tulisin treponema
treponema pallidum. Nah, ini dia. Oke, lanjut nomor 21. Salah satu upaya deteksi dini untuk mencegah CA cervix adalah A. Pap smear, B. Sadari, C. Tes BTA, D. Tes Mantux, E. USG. A. Pap smear itu adalah pemeriksaan CA cervix. Sebenarnya jawabannya adalah A. Kalau sadari itu pemeriksaan payudara biasanya dilakukan untuk mendeteksi dini kanker payudara. Ya, nah, jadi ini bukan dia salah. Pap smear yang benar. Kalau tes BTA itu untuk memeriksa TBC. Sama juga dengan Mantux itu juga TBC. Nah, USG itu juga bukan. Karena dia hanya mendeteksi massa atau benda asing juga di dalam perkemihan, pencernaan maupun reproduksi. Tapi khusus untuk CA cervix dia pakai pap smear namanya. Ini ya namanya pap smear. Nah, jadi cervixnya namanya pap test. Ini alat pap smear ya. Itu untuk mencegah terjadinya CA cervix. Jadi untuk mencegah CA cervix itu memang dianjurkan untuk melakukan pap smear. Lanjut. Salah satu alat kontrasepsi permanen pada laki-laki dengan cara pemutusan saluran sperma itu disebut dengan, nah seperti yang saya katakan tadi ya. Pada laki-laki itu disebut vasektomi. Jadi sudah kita singgung tadi teman-teman. Oke, ini adalah salah satu cara KB permanen yang disebut dengan vasektomi. Jadi saluran pas depernya itu diputus kemudian diikat biar spermanya itu tidak keluar. Jadi ini keefektifannya 99%. Nah, salah satu alat kontrasepsi permanen pada wanita dengan cara pengikatan saluran ovum atau opiduk disebut dengan tubektomi. Jadi ini dia. Jadi ini ya, saluran ke tuba falopinya diikat agar tidak ke ovarium ya. Jadi kan sperma masuk lewat sini. Jadi kalau sini sudah diikat, artinya nggak bisa masuk. Sperma tidak akan pernah bertemu dengan sel ovum. Jadi makanya tidak bisa masuk. Oke, lanjut. 24 ilmu yang mempelajari tentang seks dan pernak-pernik kehidupan seksualitas baik pada laki-laki maupun pada wanita adalah disebut ilmu gerontologi. Kalau gerontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan lansia. Kalau seksologi ini yang benar. Anatomi fisiologi itu penampang tubuh dan kerja tubuh. Kalau anatomi fisiologi. Biografi itu ilmu yang mempelajari tentang biodata seseorang, perjalanan hidup seseorang gitu. Dan urologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem perkemihan, namanya urologi. Jadi yang benar adalah seksologi, mempelajari tentang seks. Ini ya, ada bukunya itu namanya seksologi modern. Lanjut. Nomor 25, salah satu cara penularan penyakit infeksi menular seksual PMS atau sifilis adalah kecuali A. Hubungan seksual, B. Biseksual, C. Mandi bersama sekolam dengan penderita, seks bebas, E. LGBT. Jadi yang benar adalah ini ya, mandi bersama sekolam dengan penderita. Jadi kalau mandi sekolam itu nggak apa-apa karena dia hanya lebih kepada hubungan seksual. Dia menular hanya lewat hubungan seksual. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Cara penularannya itu transfusi darah juga bisa. Kemudian
Sipilis tidak menular melalui peralatan makan, tempat dudukan toilet, knop pintu, kolam renang, nah itu tadi. Dan tukar menukar pakaian. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau tukar menukar sama pacarnya yang sipilis pakaiannya boleh, mau tukeran pakaian dalam juga boleh, nggak menular lewat situ ya. Paham ya teman-teman? Lanjut. Nomor 26, fakta tentang penyakit HIV adalah sebagai berikut. A. HIV tidak menular lewat transfusi darah. HIV merupakan penyakit tidak berbahaya. HIV merupakan virus penghancur kekebalan tubuh manusia. D. HIV menular lewat ludah penderita sehingga dilarang ciuman sembarangan. E. HIV adalah penyakit pasangan yang setia. Jadi di antara opsi yang 5 ini HIV dari apa namanya penyebab HIV, bagaimana cara penularan HIV yang kita pelajari. Kalau transfusi darah itu juga termasuk saluran apa jalur penularan HIV kalau transfusi darah. Jadi HIV merupakan penyakit tidak berbahaya. Ini juga nggak benar karena HIV adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya untuk menyembuhkan 100%. Hanya ditemukan obat-obat pengendali gejala saja. Ya, yaitu dengan hanya mengendalikan virus agar tidak terlalu ganas atau tidak terlalu banyak bereplika. Kemudian HIV merupakan penghancur kekebalan tubuh manusia. Jadi yang benar adalah C. HIV menular lewat ludah penderita. Jadi dia tidak menular lewat lidah ya. Ludah maksudnya. HIV adalah penyakit pasangannya yang setia ya. Nggak mungkin kalau dia setia sama satu orang itu mengurangi resiko HIV. Tapi kalau misalnya gonta-ganti berhubungan seksual, ngojek sana, ngojek sini, ya berarti dia berpotensi HIV. Makanya jangan suka ngojek, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C ya. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, penyebab HIV, apa namanya? Penularan HIV. Pengguna jarum suntik, narkoba, ibu pada bayi yang ibunya positif HIV, kemudian hubungan seksual dengan banyak orang, sering berganti-ganti, dan terkontaminasi HIV melalui transfusi darah. Oke, lanjut. Fakta yang tidak benar tentang HIV adalah HIV menular lewat jarum suntik pemakai narkoba. Ini benar. HIV lebih banyak diderita oleh tukang selingkuh. Ini juga benar. Human immunodeficiency virus merupakan penyebab HIV, penyebab AIDS. Benar. HIV penyakit yang bisa disembuhkan. Tidak benar. HIV adalah penyakit yang mudah ditularkan di tempat pelacuran dan seks bebas. Jadi jawabannya adalah D. Jadi dia tidak bisa disembuhkan. Nah, ini dia ya. Jadi dia tidak menular lewat gigitan nyamuk, berciuman, berenang bersama, terpapar batuk, memakai toilet bersama, berbagi makanan, ini bukan. Tapi dia lewat penularannya jarum suntik, bebas pakai, tidak steril, hubungan seks, dan dari ibu ke bayi. Lanjut. Neisseria gonorrhoeae merupakan mikroorganisme penyebab penyakit gonorrhoeae golongan bakteria. Ya kita singgung tadi. Nah, ini namanya bakteri gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Kemudian hormon yang berperan dalam proses pematangan ovum adalah
Kalau opum, kalau testosteron itu testis, oksitosin itu adalah mempercepat keluar ASI, jadi membantu. Prostaglandin juga bukan, itu juga hormon perempuan untuk proses pengeluaran ASI ya. GH growth hormone itu hormon pertumbuhan, FSH dan LH inilah yang benar ya. Luteinizing hormone sama follicle stimulating hormone. Jadi teman-teman ingat kalau FSH follicle stimulating hormone dan LH itu luteinizing hormone. Jadi yang berperan itu FSH dan LH. Ya, ini ya FSH, LH. Oke, lanjut. Menstruasi seorang wanita yang pertama kali disebut menarche ya. Kalau menopause itu terakhir kali ya. Dan tidak bisa haid lagi. Pubertas itu juga anak baru naik remaja seperti misalnya mulai menyukai lawan jenis, kemudian haid gitu, pinggul membesar, dada membesar, muncul buah dada, itu juga salah satu eh, pubertas. Ya. Ovulasi itu adalah pembuahan maksudnya, dan oogenesis itu proses pematangan ovum atau proses pembentukan ovum. Kalau menstruasi seorang wanita yang pertama kali itu disebut menarche. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Menarche itu biasanya rentang 11-12 tahun dan menstruasi itu 12 sampai 50 tahun. Kalau sudah di atas 50 tahun itu biasanya wanita sudah tidak subur lagi, sudah tidak haid lagi, itu disebut dengan menopause. Lanjut. Penyakit endokrin yang menyebabkan tubuh terlihat kedil disebut penyakit. Nah, kalau hipertiroid nih gondok, kalau Graves juga kita hipotiroid, gigantisme ini kebesaran, kayak raksasa, kretinisme itu adalah apa namanya? Itu kekerdilan, berarti yang benar adalah kretinisme. Nah, ini ya. Kretinisme adalah keadaan seseorang sebagai akibat dari kekurangan yodium yang ditandai dengan keterbelakangan mental disertai satu atau lebih kelainan syaraf seperti gangguan pendengaran, gangguan bicara, serta gangguan sikap tubuh dalam berdiri, berjalan ringan sampai berat, atau gangguan pertumbuhan atau cebol. Nomor 32, kelenjar hipofisis terdiri dari 3 bagian. Jadi ada lobus depan, ada lobus belakang, ada juga lobus tengah. Jadi kalau lobus depan benar, lobus belakang benar, lobus atas nggak ada. Kalau lobus bawah nggak ada, lobus tengah ada, lobus bawah nggak ada. Nah, yang C lobus kiri tidak ada, lobus kanan tidak ada, lobus tengah ada. Lobus destra tidak ada, lobus sinistra tidak ada, lobus medial ada. Kalau lobus anterior ini namanya artinya lobus depan. Lobus anterior ada, lobus medial ada, lobus posterior ada. Berarti jawabannya adalah E. Nah, ini ya. Ini lobus depan atau anterior, ini lobus tengah, ini lobus belakang. Semua ini ada di kelenjar hipofisis. Kelenjar ACTH terdapat pada hipofisis posterior, hipofisis belakang, tengah, anterior, medial. Mana yang benar? Nih ya. ACTH ternyata dia berada di anterior lobe. Jadi hipofisis anterior lah yang benar. Hormon yang berfungsi pada perangsangan pematangan ovum dan sperma adalah hormon gonadotropin. Kalau insulin ini biasanya di pankreas, mengontrol gula darah.
Itu ya. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi hipotalamus nanti memproduksi namanya GnRH. GnRH itu singkatannya adalah gonadotropin releasing hormone. Jadi nanti gonadotropin ini dia akan merangsang LH, FSH, nanti dia yang akan merangsang testis pada laki-laki, kemudian merangsang ovarium pada perempuan. Hormon yang merangsang pemenuhan kebutuhan dan pengontrol glukosa dalam darah adalah LH, luteinizing hormone. Ini bukan, karena ini juga proses pematangan ovum. Kalau GH ini hormon pertumbuhan juga bukan. Insulin lah ini yang benar. Karena dia satu-satunya pengontrol gula dalam darah. Prolaktin ini pada payudara, yaitu pada agar ASI cepat keluar. Kemudian prostaglandin itu juga bukan. Jadi yang benar adalah C. Ini dia ya, namanya insulin yang yang mengontrol glukosa dalam darah. Kekurangan hormon tiroid disebut dapat memicu. Nah, kalau kekurangan itu biasanya hipo. Kalau kelebihan itu hiper. Jadi pilihlah teman-teman pilihlah penyakit yang namanya hipo. Hipo di sini ada cuma satu, hipotiroid saja, maka jawabannya adalah C. Nah, ini kelenjar tiroid. Hormon-hormon tersebut yang berfungsi sebagai kelenjar reproduksi adalah kecuali testosteron, ACTH, progesteron, estrogen, androgen. Jadi yang bukan itu adalah androgen. Jadi jawabannya E. Lanjut. Nah, ini GnRH, gonadotropin, GH, growth hormone, GHIH, somatotropin, TRH, tirotropin, prolaktin, sirtikotropin. Jadi yang ini ya, kalau selain ini bukan. Lanjut, kelenjar pankreas penghasil insulin adalah sel. Kita lihat ini ya. Jadi insulin itu sel beta pankreas. Ya. Jadi dia nanti yang mengontrol penghasil insulin. Jadi ini dia sel beta menghasilkan insulin dan reseptor. Kemudian nomor 39 adalah pemeriksaan diagnostik untuk kelenjar hipofisis adalah kecuali A USG, B CT scan kranium, C CT scan otak, D foto tulang, foto kranium. Jadi ini adalah pertanyaannya kecuali, maka jawabannya adalah A USG. Kita cek. USG itu hanya khusus untuk perut saja, perkemihan. Nah, kemudian penghasil hormon glukagon itu adalah sel alfa. Nah, insulin normal itu biasanya sel beta. Kalau glukagon itu pada sel alfa. Nah, itu saja kira-kira teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah sabar mendengarkan, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jikalau ada
teman-teman ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab semua. Terima kasih dari saya. Insya Allah kita akan lebih banyak lagi untuk mereview tentang soal tanya jawab tentang masalah kesehatan atau penyakit-penyakit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.